Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Walillahil hamd, kita berada di penghujung bab fi bayani kathrati turuqil khair. Jadi bab ini terdiri dari 25 hadis dan sekarang masuk ke hadis yang ke-25. Insyaallah besok ganti judul. Bab fil iqtisad fil ibadah. Hadis yang ke-25 dari bab ini berbunyi an Abi Musa radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala kulli muslimin sadaqah. Qala ara'aita in lam yajid qala ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Qala ara'aita in lam yastati' qala yu'inu dhal hajatil malhuf. Qala ara'aita in lam yastati' qala ya'muru bil ma'rufi awil khair. Qala ara'aita in lam yaf'al qala yumsiku 'anil syarri fa innaha sadaqah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda, bagi seluruh kaum muslimin hendaklah ia bersedekah. Jadi seluruh kaum muslimin dianjurkan untuk menunaikan sedekah, mengeluarkan sedekah. Kemudian ditanya, kalau kita diwajibkan untuk bersedekah, bagaimana jika tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan? Karena para sahabat mengira bahwa sedekah itu berupa harta, dan kita tahu para sahabat tidak semuanya memiliki harta yang berlimpah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Kalau tidak punya uang, kerja. Jadi kalau tidak punya uang untuk sedekah, kerjalah dengan tanganmu yang kamu mendapatkan uang darinya, dan kamu bisa berbagi dengan orang lain. Jadi kalau kita tidak bisa bersedekah dengan harta, ya kerja agar kita punya uang. Kalau punya uang baru bersedekah. Qala ara'aita illam yastati'. Kemudian kata Abu Musa, bagaimana jika tidak bisa kerja? Qala yu'inu dzal hajatil malhuf. Jadi Rasulullah SAW memberikan pilihan lain dari jenis sedekah. Jadi sedekah tidak harus berupa harta yang dikeluarkan. Menolong orang lain yang membutuhkan bantuan termasuk sedekah. Qala ara'aita illam yastati'. Bagaimana jika tidak bisa? Qala ya'muru bil ma'ruf. Menyuruh orang kepada kebaikan termasuk sedekah. Qala ara'aita illam yaf'al. Bagaimana kalau dia tidak bisa juga menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf? Yumsiku 'anis syarri. Maka jangan sampai orang ini memberikan keburukan pada orang lain, cukup baginya sedekah. Hadis ini, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, menjelaskan tentang jenis-jenis sedekah, dan sedekah bukan hanya berupa uang. Sedekah dalam hadis yang lain tersenyum. Antum yang wajahnya ceria, kalau ketemu sama orang someah, itu muka yang someah itu rizki dari Allah. Karena tidak semua orang punya muka someah. Ketemu itu camutra ya, ketemu itu tidak bisa gitu wajahnya yang asik gitu, nggak bisa. Oh, saya mau bawaannya dari sana begini. Ketemu itu untuk salam saja susah. Paling pengalihannya mau HP gitu, Amiga salam pura-pura main HP. Padahal sagak salam. Atau wajahnya itu kalau dipandang gak asik gitu. Nah ini sepele, tetapi wajah antum yang
bisa tersenyum otomatis tanpa perlu settingan, itu sedekahnya banyak. Ngan asal ulah seserianan we. Ayo batu seri-seri itu jelas, nah itu beda lagi. Jadi bersyukurlah kepada Allah saat antum diberikan wajah yang mudah tersenyum, mudah menyapa. Mungkin uang bisa membahagiakan orang lain karena bisa membeli banyak hal, tetapi senyuman terkadang lebih berharga daripada uang. Seperti orang ngasih uang ke antum dengan wajah yang camutrak. Genah apa ente? Ya cokot tadi. Anggaran. Ini mah anggaran. Keren. Gak enak. Tapi ketika ngasih maaf, insyaallah motor. Ini non Avanza, ngagarin Avanza. Dengan senyuman itu langsung plong gitu ya. Berbeda dengan walaupun minta sesuatu yang sepele tapi wajahnya camutrak, mending ulah. Ya, wajah yang semringah, somea itu sedekah. Bahkan mungkin lebih menyenangkan dibanding dengan memberi uang tapi camutrak. Kalau tidak bisa menyuruh orang kepada kebaikan termasuk sedekah, maka jadi guru itu luar biasa. Pahala yang diamalkan oleh para murid kembali ke guru. Guru mengajarkan satu huruf Bismillahirrahmanirrahim, seumur hidup orang itu membaca bismillah, kembali pahalanya kepada guru. Makanya para salaf mengatakan kalau bisa Al-Fatihah anak-anak itu diajari oleh bapaknya sendiri. Jangan nyuruh orang lain, rugi. Karena Al-Fatihah selalu dibaca seumur hidup kan dalam sholat. Kalau kita punya anak Al-Fatihahnya sama orang lain, kita tidak mendapatkan bagian pahala paling besar. Maka anak-anak kita yang di rumah punya anak, minimal Al-Fatihah kita ambil peran talqin Al-Fatihah. Jadi anak itu bisa Al-Fatihah dari siapanya? Dari kedua orang tuanya. Jangan sampai diambil sama orang tetangganya. Tetangganya yang dapat pahalanya. Kemudian yang berikutnya, menolong orang yang membutuhkan. Nah, di sini kalau kita ingin membantu, misalnya di pesantren lah, ada santri tanpa daksa, tanpa daksa. Kedua orang tuanya kurang mampu. Ada santri yatim crazy rich. Mana yang antum mau kasih? Ada anak yatim kaya raya, ada anak yatim yang lengkap dua-duanya, ibu bapaknya ada, tapi kurang mampu. Mana yang harus dikasih? Nah, di sini harus melihat, jangan lihat yatimnya. Lamun yatim pakai Alphard mah, masya Allah, antum pakai Mio, ya kan? Antum yang perlu diberikan sedekah, ya kan? Jadi carilah orang yang membutuhkan. Kalau kita lihat yang ini lebih membutuhkan, berilah pertolongan kepada yang lebih membutuhkan daripada dengan status dia yatim atau sebagainya. Berilah pertolongan pada orang yang membutuhkan. Qala ara'aita in lam yastati', qala ara'aita in lam yaf'al, qala yumsiku 'anil syarri. Kalau antum tidak bisa sedekah, enggak bisa senyum, enggak bisa nolong orang, enggak bisa amar ma'ruf, minimal antum jangan nyusahin orang. Itu sedekah juga. Kalau kita di kelas lagi belajar, ada santri itu tukang ribut, jangan minta santri itu untuk memperhatikan antum. Tidak mual bisa, emang tipikalnya gitu, dia buat ricuh. Minimal apa? Suruh dia diam agar tidak mengganggu yang lainnya. Kalau antum memang hidupnya tidak bisa memberi manfaat pada orang lain, setidaknya jangan memberikan mudarat kepada orang lain. Karena dengan tidak memberikan mudarat kepada orang lain, maka itu sudah mengistirahatkan orang lain dari kejelekan antum. Ya, maka di sini ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, kenapa bab ini ditutup dengan hadis sedekah? Agar kita semuanya jangan berputus asa, karena kebaikan itu banyak sekali. Saya pernah katakan, terkadang panitia kajian itu mungkin saja pahalanya lebih besar daripada pemateri, betul tidak? Yang menyiapkan kamera, yang ngegotong dari media, yang nyalain mikrofon, yang bersihkan karpet, itu mungkin pahalanya besar. Yang bersihkan karpet ini pagi ini diduduki sama siapa nih? Ratusan orang yang sholat. Apakah pernah diumumkan pada hari ini yang menyapu karpet pahalanya sekian? Gak ada. Tetapi orang yang sholatnya berpahala atau tidak? Bisa iya, bisa tidak, ya kan? Kamu santri, kalau lihat
Subuh-subuh bagaimana kondisi anak-anak kalau sholat? Ada yang begini, ada yang begini. Tapi pahala orang yang membersihkan karpet kalau dia ikhlas. Jadi antum semuanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu banyak. Ambil peran kebaikan apa saja. Jangan selalu menganggap kebaikan hanya satu. Kalau tidak bisa ini, cari kebaikan yang lain. Kalau tidak bisa juga, cari yang lain lagi. Kalau tidak bisa, jangan memberikan keburukan kepada orang lain. Di dalam tafsir Al-Hujurat, Imam Ibnu Katsir membawakan kisah sahabat, saya lupa namanya, bisa dirujuk ke tafsir Ibnu Katsir. Ada seorang sahabat ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, apa ayat pertama? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau angkat suaramu di atas suara Rasulullah. Akhirnya ada seorang sahabat yang tidak pernah terlihat lagi di masjid atau tidak pernah terlihat lagi oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menanyakan, itu si fulan kemana ya? Kau nggak kelihatan? Oh ada ya Rasulullah, tapi dia sekarang jarang lagi berbaur dengan kita. Kemudian datanglah utusan kepada sahabat tersebut menanyakan, kenapa sudah jarang lagi berkumpul? Dia katakan, ketika Allah menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi, seakan-akan ayat itu turun kepada saya. Karena sahabat ini kalau ngomong suaranya apa? Tinggi. Ya, kalau orang Kadudampit sama orang pelabuhan beda tipikal ngomongnya kan. Kalau yang di pantai, hey. Itu karena yang di sana pantai kan ombak. Woi. Datang ke sini ke pesawatnya, negi, kan? Orang Flores, kau nih, kok sigang ngamuk ke saya? Padahal itu adalah bahasanya dia. Kita tersinggung, kok ini orang kayak marah-marah ke saya. Nah sahabat ini tipikalnya ngomongnya tinggi. Ketika ayat ini turun, kok ini ayat seperti menyinggung saya. Jangan mengeraskan suara di atas suara Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengklarifikasi bahwa ini bukan untuk antum. Kalau antum orangnya keras suaranya, ya udah keras suaranya. Maksudnya adalah jangan melangkahi Nabi SAW atau mengeraskan suara membantah Rasulullah. Lihat sahabat ini menjauh dari majlis karena takut menyakiti orang lain. Contoh yang lainnya, di zaman Imam Malik, Imam Syafi'i, atau antum pernah dengar adab-adab para penuntut ilmu, mereka tidak suka dengan orang yang kalau belajar suara ini nih, suara apa? Suara kertas tuh benci kalau lagi belajar di majelis hadis. Nah, seperti orang yang sholat, Allahu Akbar. Kadang yang di sampingnya ganeng suratnya. Yang di sampingnya kok berisik. Nah, itu juga sama. Sesuatu yang mengganggu orang lain jangan kita lakukan. Tengah malam baca murotal bagus, jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Salah ganengkeun. Pahala baca Quran tapi tidak tepat dibacakan di tengah malam yang orang sedang tidur. Maka jangan memudaratkan orang lain walaupun itu kebaikan. Ya, dan itu termasuk dari sedekah yang kita berikan pada orang lain. Orang lain tenang, tidak mendapatkan mudarat dari diri kita. Kemudian yang terakhir, zur ghibban tazdad hubban. Kata Nabi, jangan sering-sering ngejenguk orang, nanti bosan. Ceramah juga gitu. Jangan lama-lama. Bosan orang ngomong terus di depan. Nasihat juga sama. Hayang we eta geus 25 hadis ngomongkeun teh eta wae. Insyaallah besok ganti judul. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam